Apakah Rabu Abu itu? Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum mengerti mengapa kita melakukan kebaktian Rabu Abu ini. Atau mungkin ada yang mengira bahwa Rabu Abu adalah tradisi dari gereja Katolik yang kemudian diadopsi oleh gereja Protestan seperti kita ini. Apakah begitu? Ternyata tidak. Baik, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai Rabu Abu ini. Kebaktian Rabu Abu ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari liturgi gerejawi. Dalam liturgi gerejawi ini, Rabu Abu mengawali dimulainya masa Prapaskah di mana umat mengonfirmasi pertobatan mereka. Dalam Perjanjian Lama, penggunaan abu dalam liturgi mempunyai makna perkabungan, kefanaan, dan pertobatan. Sebagai contoh, dalam kitab Ester, ketika Raja Persia yang bernama Ahasiweros menuruti permintaan Haman untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia, maka Mordekai mengenakan kain kabung dan abu. Dia berkabung. Dalam kitab Ayub yang kisahnya ditulis antara abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi, di sana menyatakan bagaimana Ayub duduk dalam debu dan abu karena menyesal. Di kitab Daniel, dalam nubuatnya tentang pembuangan orang Yahudi ke Babel, Daniel menulis, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Di dalam kitab Yunus, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung. Dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Nah, contoh-contoh dari Perjanjian Lama di atas merupakan bukti atas penggunaan abu yang melambangkan perkabungan, kesementaraan, dan pertobatan. Saudara, selain itu, gereja mula-mula juga mewarisi penggunaan abu untuk alasan simbolik yang sama. Pada waktu itu umat diwajibkan untuk menyatakan penyesalan, pertobatan mereka di hadapan umum, dan imam akan menaruh abu di kepala mereka setelah pengakuan mereka. Gereja di abad pertengahan juga menggunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat Prapaskah. Umat diingatkan akan kefanaan hidup dan diajak untuk menyesali dosa-dosanya. Dan sejak saat itu abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari tidak termasuk hari Minggu menyambut Paskah. Nah, sekali lagi, penggunaan abu ternyata adalah tradisi Alkitab yang dimaknai sebagai ungkapan yang sungguh atas perkabungan, kesementaraan, dan pertobatan. Pada masa kini, kebaktian Rabu Abu ini mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palem yang dipakai pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Pendeta mendoakan abu tersebut dan menorehkan pada dahi umat dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu," atau "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Di masa pandemi, dalam kebaktian online ini, maka kita akan melakukan dengan cara berbeda, yaitu kita akan saling menorehkan abu di dahi. Caranya adalah suami menorehkan abu pada dahi istri dan istri kepada suami, serta ayah kepada anak-anak dan kepada anggota keluarga yang lain. Mari kita perhatikan contoh melalui video ini. Ingatlah, engkau dari abu dan akan kembali kepada abu. Bertobatlah dan hiduplah dengan anugerah daripada Tuhan. Ingatlah bahwa engkau dari abu dan akan kembali kepada abu. Bertobatlah dan kembalilah, memohon anugerah Tuhan, diampuni segala kesalahanmu, dan hidup benar dan kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui perayaan Rabu Abu ini kita diingatkan akan kefanaan hidup. Selain itu, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Yesus Kristus yang mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan untuk keselamatan kita. Setelahnya mari kita memperbaharui komitmen kita yang dulu kita ucapkan pada waktu dibaptis, yaitu kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama kemenangan kebangkitan Kristus. Nah saudara, di masa
perayaan Rabu Abu dan Paskah ini, kita juga diajak untuk berpantang atau menunda kesenangan pribadi dengan berpuasa sebagai upaya kita berempati dan berbelas kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Tundalah keinginan pribadi kita dengan berpuasa dan alihkan berkat kita itu kepada mereka yang kepadanya Allah menyatakan kasih-Nya. Dan kiranya Roh Kudus, roh kasih itu menggerakkan hati kita kepada karya kasih bagi sesama. Selamat merayakan Rabu Abu dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan memberkati.